Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung di acara parenting dan konsultasi prestasi belajar siswa kelas 4 dan 5 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka dalam jaringan online. Dan alhamdulillah, mari acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ibu Sinta yang tidak asing bagi kita semua, yang sering kita panggil kenal dengan Bunda Cinta. Selamat pagi, selamat bergabung Bunda Cinta. Selamat pagi. Dan yang kami hormati Bapak Haji Saijan SAG MSI selaku Kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Sebelum acara pada pagi hari ini kita laksanakan, akan terlebih dahulu saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Untuk acara yang kedua yaitu tadarus, acara yang ketiga sambutan kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta, acara yang keempat parenting, acara selanjutnya adalah informasi pembelajaran dan diakhiri dengan penutup. Peserta parenting dan konsultasi pada hari ini kita mulai dengan tadarus terlebih dahulu. Untuk ini akan dipimpin oleh Bapak Sulhan Jamroji. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadarus terlebih dahulu, tidak usah banyak-banyak. Yang kita baca adalah 3 surat terakhir dari Al-Qur'an. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, dan tentunya Bapak Ibu sekalian sudah hafal semuanya. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan terakhir An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya gambar masker. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Semoga meskipun sedikit yang kita baca, insya Allah bisa membawa barokah, manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati peserta parenting pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya acara sambutan oleh Bapak Kepala SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Haji Saijan SAG MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bunda Cinta yang tampak begitu sumringah pada kesempatan pagi hari ini, tampak siramnya bar subuh. Sehat selalu Kemudian Bapak. juga alhamdulillah para orang tua siswa kelas 4 dan 5 yang harapan saya secara berkelanjutan nanti semakin banyak yang bergabung. Yang kami hormati para ibu dan bapak guru yang kami hormati pula. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walau masih dilaksanakan secara virtual. Semoga silaturahim kita dalam rangka parenting dan juga konsultasi semua akan tercatat menjadi amal kebaikan yang berlipat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, atas nama sekolah yang pertama kami sampaikan kepada yang terhormat Bunda Cinta yang telah berkenan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang sudah mulai luar biasa padat merayap. Demikian juga kepada para orang tua siswa, semoga parenting ini memberikan dampak yang positif, yang luar biasa bagi kemajuan putra-putri kita tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua, beberapa hal perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan penilaian akhir semester. Insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Desember 2021 dan kita laksanakan secara online penuh. Mengapa demikian? Karena kita masih 50% masuknya. Ketika dipaksakan, kemudian kita laksanakan secara manual, maka yang terjadi dalam sehari bisa beberapa kloter siswa yang masuk. Pagi, nanti bisa siang, bisa nanti sore, yang tentu akan menjadi tidak efektif. Maka sementara kita laksanakan secara online. Kemudian yang kedua terkait dengan pembagian rapot,
sudah ada yang menanyakan, bahkan bukan rapotnya yang ditanyakan, bukan penilaiannya yang ditanyakan, liburnya kapan. Ini biasanya begitu itu ya. Liburnya kapan Pak itu ya. Yang penting rapotannya dulu, insya Allah akan kita bagi tanggal 23 Desember. Tentu nanti bisa maju mungkin 1, 2, 3 hari, bukan mundur kan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan infak surga, mohon Bapak Ibu bisa tetap menyisihkan setiap bulannya dalam rangka untuk investasi akhirat. Karena memang beban kita untuk pembangunan kampus 4 masih berjalan karena kontrak kita dengan sahabat saya, mitra saya, Bank Syariah Mandiri sampai 5 tahun ke depan. Dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan dalam masa pandemi, alhamdulillah, angsuran kita setiap bulannya, setiap tahunnya tetap bisa berjalan dengan lancar, kan begitu. Kemudian juga dengan infak bencana, ini sudah mulai menggeliat. Walau dalam keadaan sempit, jangan sampai kemudian kita tidak memprioritaskan, walau kemudian terbatas jumlahnya, untuk membantu saudara kita yang kena bencana. Sampai sekarang kemungkinan sudah terkumpul sekitar 10 juta rupiah. Oke. Saya kira nggak banyaknya saya sampaikan. Selamat untuk bergabung, selamat untuk mengikuti dengan Bunda Cinta yang selalu kita cintai bersama gitu. Insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Sukses, sukses dan sukses selalu buat kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta parenting pada kesempatan pagi hari ini, dan tibalah masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu parenting dari Bunda Cinta yang sering kita kenal dengan Bunda Cinta. Dan sebelum acara parenting ini dimulai, akan kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta untuk meng-off-kan audionya. Kemudian kami mohon dengan hormat untuk bisa sekali lagi mute untuk audionya, mendengarkan parenting dari beliau Bunda Cinta dengan hikmat. Dan tak lupa kami juga akan membacakan kurikulum vitae dari beliau Bunda Cinta. Untuk yang pertama, untuk nama beliau adalah Ibu Sinta, Sarjana Pendidikan MSI MA, dan yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Cinta, tidak asing lagi bagi kita aja. Kemudian alamat beliau ada di Jalan Sidi, Timbul Harjo, Yogyakarta. Beliau sudah menikah dan kagum 2 orang putra dan putri. Untuk putra yang pertama sudah kuliah, Bunda Cinta. Kemudian untuk putra yang kedua, laki-laki, sekarang sudah SMA. Pendidikan beliau, yang pertama beliau sarjana pendidikan sains di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya sains di Institut Teknologi Bandung, kemudian yang ketiga dia Prapasca Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S2 atau Magister Sains Psikologi jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Lulus sebagai lulusan terbaik dan lulus tercepat, alhamdulillah luar biasa, dengan predikat cum laude dan nilai IPK tertinggi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian pendidikan non formal beliau yaitu sertifikasi instruktur nasional dari KPK Jakarta dan sertifikasi internasional dari Practitioner Neurolinguistic Programming Psikologi dan
NFNLP, Florida, USA. Luar biasa sekali ya beliau. Kemudian beliau saat ini bekerja di konsultan sebagai konsultan dan narasumber berbagi di beberapa daerah istimewa Yogyakarta dan daerah dan Jawa Tengah, sebagai owner dan direktur di Bunda Cinta Psikologi Center Yogyakarta. Beliau juga sebagai pembicara, trainer, dan motivator dalam bidang psikologi dan pendidikan. Beliau juga seorang penulis buku psikologi, artikel pendidikan, dan sains di beberapa surat kabar, tabloid, buletin, dan majalah. Moto hidup beliau, hidup akan semakin bermakna dengan berbagai ilmu dan pengalaman. Luar biasa. Marilah kita bersama-sama mendengarkan parenting dari beliau. Dan Nyun Sewu, Bunda Cinta, untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Kepala Sekolah Haji Saijan yang saya hormati, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ayah bunda, wali murid kelas 4 dan 5 SD Muhammadiyah Nitian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Halik, Sang Pemilik hidup, Sang Pemberi rezeki, yang mana pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama bertemu di tempat ini, walaupun kita masih bertemunya dalam layar virtual, tetapi semoga tidak mengurangi makna perjumpaan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat. Pandemi sudah mulai melandai, tapi kita mendengar mulai ada gelombang baru lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa semuanya melewati ini dengan baik. Senang sekali saya akhirnya bisa berjodoh lagi dengan SD Muhammadiyah Nitian. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salam kenal dari saya. Bagi yang sudah sering mendengar saya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Nama Bapak Ibu guru ya. Dan di sini juga saya lihat ada orang tua murid yang sudah sering bertemu saya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, terima kasih kehadirannya. Yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya Sinta. Hanya satu kata, SHINTA. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta, tetapi sekitar 12 tahun belakangan terakhir ini saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Saya ingin di balik nama saya itu ada value, walaupun awalnya hanya plesetan Sinta jadi cinta, tapi sebenarnya value yang ingin saya bawa adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertransfer energi cinta. Pagi hari ini saya akan berbagi cinta untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, sebenarnya jadwal saya hari ini tuh uyak-uyakan gitu ya, tapi kalau udah yang minta SD Muhammadiyah Nitian, Pak Saijan, itu udah saya tuh rasanya udah nggak bisa nolak gitu ya. Apalagi saya merasa bahwa anak-anak saya dulu juga bagian dari SD Muhammadiyah yang juga dibesarkan Pak Saijan, jadi akhirnya saya selip-selipin, mudah-mudahan bisa deh. Jam 8.50 nanti saya sudah ditunggu di tempat lain, mudah-mudahan kita bisa selalu berbagi manfaat. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini saya diminta untuk bagaimana menyegarkan kembali persepsi kita semua tentang bagaimana sih sesungguhnya mengembangkan kepribadian baik dan mengasah potensi putra-putri kita. Kenapa judulnya kok mengembangkan, bukan menumbuhkan? Karena insya Allah kita yakini bersama nggih, Bapak Ibu semua, bahwa sesungguhnya kepribadian baik pada diri anak-anak kita itu sudah tumbuh, sudah ada sejak lahir. Kita sering mendengar istilah bahwa anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu bagaimana yang lahir dalam keadaan fitrah tapi kemudian kok bisa jadi ada anak yang baik, ada anak yang tidak baik? Tugas kita lah sebagai orang tua, tugas kita lah sebagai guru, tugas kita lah sebagai orang dewasa untuk
bersama-sama mengembangkan yang sudah tumbuh ini, menyuburkan. Ibarat tanaman sudah tumbuh, tapi kalau tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disiram, tidak akan subur. Begitupun kepribadian baik anak-anak kita itu yang sudah lahir dalam keadaan fitrah, tugas kita adalah menyuburkannya, mengembangkannya. Sudah tepat Bapak dan Ibu mengambil pilihan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah dasar berbasis agama, berbasis Muhammadiyah, karena kita menyadari ini adalah pondasi dasar. Saatnya kita menanamkan pondasi kepada anak-anak kita. Tapi sekarang lagi pandemi, Bunda Cinta. Iya, walaupun lagi pandemi itu sebenarnya pandemi bukanlah alasan bagi kita ya Bapak Ibu untuk berhenti memperbaiki diri. Pandemi bukan alasan bagi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi. Pandemi bukan alasan bagi ayah dan bunda untuk banyak terlibat dalam pendidikan putra-putrinya. Justru ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi dengan dampak pandemi ini terhadap pendidikan putra-putri kita? Tidak hanya memberikan dampak kesehatan, ekonomi, sosial yang terbatas, tapi juga terutama dalam bidang pendidikan. Banyak anak-anak yang sudah mulai stres karena kelamaan belajar di rumah, ruang-ruang kelas menjadi kosong, sekolah-sekolah menjadi sepi, lalu anak-anak yang kadang tuh menghadapi tugas-tugas itu sudah hampir menyerah, yang biasanya bertemu main-main dengan teman-temannya, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kaitannya dengan mengembangkan potensi mereka, dengan tetap terus bisa menjaga kepribadian baik mereka. Kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu semua, ayah bunda. Saya bicara di sini bukan karena saya lebih pintar, tapi hanya karena kita punya kesempatan saja untuk saling berbagi inspirasi, saling mengingatkan. Walaupun kita sudah tahu tentang ini, tapi kita refreshing kembali. Kalau 3M yang sering kita dengar dalam pandemi itu, saya menyebutnya 3M pandemi itu 3M fisik. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di kesempatan ini, di acara parenting ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk tidak hanya menerapkan protokol 3M dalam hal fisik, tetapi juga bagaimana mulai sekarang kita bisa menerapkan 3M dalam hal psikis kita. 3M pandemi kita dalam hal urusan anak-anak apa? Merawat, menyayangi, membersamai. Ini dalam rangka mengembangkan karakter baiknya dan mengasah potensi anak-anak kita. 3M-nya ini. Jadi bukan hanya sibuk memikirkan pakai masker, memikirkan cuci tangan, memikirkan jaga jarak, tapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita selalu punya komitmen untuk merawat mereka, menyayangi, membersamai. Mungkin ada di antara orang tua yang pernah berkata demikian, mana ada sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Semua itu ya sayang lah Bu. Ya, tapi masalahnya bagaimana kita mampu konsisten, tidak hanya di mulut bilang sayang sama anak, tapi juga di pikiran, di perasaan, dan juga di action kita, di tingkah laku kita, dalam merawat, menyayangi, dan membersamai mereka semuanya. Tugas kita apa? Ketika yang kita bilang pandemi ini terasa tidak ringan, pandemi ini berat, apalagi lalu banyak tugas, dan orang tua tiba-tiba menjadi guru dadakan bagi putra-putrinya di rumah. Tugas kita sebagai umat muslim adalah mestinya mampu mencari hikmah dari kejadian pandemi ini. Umat muslim yang baik adalah umat muslim yang bisa menangkap apapun hikmah yang diberikan, apapun dari kejadian yang Allah berikan. Kita bisa ambil manfaatnya, bukan hanya mengeluh. Kalau cuma mengeluh aja, gampang kita cari, pandemi itu bikin sepi ekonomi, daganganku merosot, pandemi bikin suami di PHK, pandemi bikin ibu-ibu nggak bisa arisan, dan lain sebagainya. Cari aja terus kekurangannya, kita akan temukan. Tapi muslim yang baik adalah muslim yang percaya bahwa keadaan apapun yang Allah berikan pada diri kita itu insya Allah ada maksud baik di belakang yang biasa kita sebut dengan hikmah. Tugas kita mencari hikmah, membuat persepsi baru di kepala kita ini setelah kita berbulan-bulan, hampir 2 tahun ini mendampingi anak-anak sekolah di rumah, kita bisa sebut pandemi ini karunia atau beban. Semua tergantung dari kitanya. Nanti ini kaitannya dengan komitmen untuk mengembangkan karakter, dimulai dari persepsi ini dulu. Bagaimana anak-anak akan berkembang potensinya kalau kita menganggap bahwa kehadiran mereka itu adalah beban. Sekolah itu adalah beban, sehingga yang terjadi adalah anaknya daring, ibunya daring. Anaknya kalau online, ibunya daring. Ini terjadi kita ya, Bapak Ibu
itu semua. Kalau sudah pernah terjadi, mudah-mudahan kita bisa segera memperbaikinya. Bapak dan Ibu punya putra-putri sekolah yang sekarang masih SD, ini tidak akan lama kok. Nanti tiba-tiba anakku udah SMP aja, tiba-tiba SMA. Beneran, saya dulu ngerasain tiap pagi nganterin anak-anak sekolah tuh di SD Muhammadiyah Sapen tuh dijemput Pak Saijan di pintu gerbang. Itu rasanya masih barusan kemarin. Tiba-tiba aja mereka sekarang sudah besar dan udah lewat masa-masa itu dan sekarang sudah nggak mau lagi diantar kemana-mana. Perginya sendiri, orang tua nggak usah ikut. Kita kembali kepada konsep dasar kita. Kenapa kok kita mau mengembangkan karakter baik pada anak-anak? Karena kita punya cita-cita tertinggi sebagai keluarga Muslim, yaitu berharap bahwa insya Allah kita bisa masuk surga keluar. Gimana? Iya, Bapak, Ibu, anak-anak, syukur nanti bisa dengan keluarga besarnya. Mertua, Bapak, Ibu, Paman, Pak D, dan lain sebagainya. Tapi ini sekarang yang terpenting keluarga kecil kita ini. Gimana bisa masuk surga sekeluarga? Oh, aku kan udah nyekolahin anakku di SD Muhammadiyah, guru-gurunya soleh-soleha, Pak sekolahnya aja Ustadz. Masa anakku nggak soleh? Iya, insya Allah anaknya soleh. Tapi Bapak Ibunya di rumah, sudahkah kita memperbaiki diri? Sama-sama ya Pak Ibu. Kita menentukan prioritas. Kita lihat nanti. Kembangkan karakter baik itu sisinya ada di apa prioritas kita sebagai keluarga Muslim hubungannya dengan pendidikan. Saya rangkum ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita punya komitmen bahwa prioritas utama kita nomor 1 adalah tarbiyatul imaniyah. Sekali lagi saya katakan bersyukur sekali Bapak Ibu menentukan pilihan yang tepat menjadikan SD Muhammadiyah Nitian sebagai teman kita dalam menanamkan tarbiyatul imaniyah kepada putra-putri kita. Kita udah nggak sibuk lagi ngajarin sholat, ngajarin ngaji dan lain sebagainya. Kita hanya tinggal ngasih contoh. Kita nggak usah nyeritain tentang sejarah Nabi, sahabat Rasul dan lain sebagainya. Itu udah tugasnya Bapak Ibu guru di sekolah. Tugas kita hanyalah memberi contoh. Yang kedua adalah bagaimana kita punya prioritas tentang tarbiyatul akhlakul karimah. Setelah nomor 1, anak-anak tahu siapa robnya, siapa nabinya, siapa apa kitabnya, dan lain sebagainya, apa kewajibannya, maka setelah hablum minallahnya beres, nomor 2-nya ini, bagaimana nih tarbiyatul akhlakul karimah, hablum minanasnya. Anak-anak kita jadi keluarga Muslim, nomor 1 iman, nomor 2 akhlak. Itu dulu Bapak Ibu. Terus ngomongin prestasi kapan? Nanti ngomongin prestasi nomor 3-nya aja. Bagaimana setelah tarbiyatul akliyah itu kalau sudah beres dulu iman dan akhlaknya. Sedih nggak Bapak Ibu kita lihat fenomena sekarang di Indonesia. SDM-nya banyak sekali, jumlahnya kita menonjol, jumlah penduduk meningkat sangat cepat, terutama umat muslimnya kita mayoritas, tapi apa yang terjadi? Ternyata kita baru unggul dalam hal kuantitas, belum mencapai unggul kualitas. Di Indonesia ini, cari orang yang pintar itu banyak. Cari orang yang segala macam gelarnya panjang, jabatan macam-macam banyak. Tapi cari orang yang berkarakter baik, yang berakhlakul karimah. Itu tidak mudah. Padahal 20-30 tahun mendatang, anak-anak kita itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi bagaimana kita sejak awal ini, sejak di pondasi sekolah dasar, anak-anak itu orang tua harus benar-benar konsisten tahu prioritasnya. Jadi nggak usah ngomongin nilai, nggak usah ngomongin potensi, nggak usah ngomongin bakat, ekstrakurikuler, kalau urusan nomor 1 dan 2-nya belum beres. Imannya dulu diberesin, akhlaknya dulu diberesin. Orang tua kelas 4, kelas 5, urusan akliyah, tarbiyatul akliyah, kita serahkan juga kepada Bapak Ibu guru, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Nitian itu mampu mendidik anak-anak kita menjadi pinter matematika, pinter IPA, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan prioritas utama kita. Insya Allah kok kalau udah sekolah di SD Muhammadiyah tuh, di Jogja ini SD Muhammadiyah kalau urusan akademik, urusan akal, potensi, kita termasuk di atas kok peringkatnya terus. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ketika 2 tahun masa pandemi ini anak-anak jadi semangat belajarnya menurun, saya katakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang seperti itu bukan anak-anak kita aja kok. Ini dialami oleh semua. Sebutnya dengan learning loss. Karena kita kelamaan sekolah online, anak-anak nggak semangat, nggak apa-apa. Yang penting tetap imannya terjaga, akhlaknya terjaga.
Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu meminta anak untuk misalnya gimana PR-nya, nilainya berapa, kok nggak KKM. Sementara kita tidak khawatir ketika anak-anak tidak punya akhlak yang baik. Sementara kita tidak khawatir ketika anak-anak ulangannya kok masih lihat Google, berarti dia belum jujur. Kalau anaknya bilang, kan Bu Gurunya nggak lihat, kita kan ulangannya di rumah. Boleh dong buka Google, iya Bu Guru memang nggak lihat, tapi kan Allah Maha melihat. Nah, di sini kelihatan nanti. Bagaimana yang kita kejar itu tentang nilai, potensi, prestasi, ataukah akhlak. Bagaimana kita itu tahu bahwa anak-anak sekolah itu yang dikejar hasilnya atau prosesnya. Mudah-mudahan di kesempatan kita pagi ini bisa mengembalikan kesadaran kita semua. Itu nggih Bapak Ibu semua. Syarat utamanya adalah minta tolong mungkin hostnya untuk bisa setting mute all gitu. Saya nggak bisa dari sini karena saya bukan hostnya ya. Jika ingin punya anak-anak yang soleh-solehah, maka orang tuanya dulu yang harus soleh-solehah. Ini syarat wajib utama saya dalam parenting, selalu saya sampaikan. Jadi gimana kalau ngomongin tentang karakter baik? Jika ingin punya anak-anak yang berkarakter baik, maka orang tuanya dulu yang harus berkarakter baik. Jika ingin punya anak-anak yang akhlaknya bagus, bapak ibunya dulu yang harus akhlaknya bagus. Itu syarat utama. Tidak bisa ditolak yang seperti ini. Kalau di sekolah, ya orang tua itu guru. Kalau ingin punya murid-murid yang karakternya baik, guru-gurunya dulu yang harus memaksa diri menjadi guru-guru yang berkarakter baik. Begitu Bapak Ibu. Karena bisa menjadi seorang, tapi mengizinkan diri menjadi orang tua yang keren dan luar biasa adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan kita semua. Mau jadi orang tua yang seperti apa? Orang tua yang biasa-biasa sajakah? Atau orang tua yang luar biasa? Tarik napasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Semoga Allah masih mampukan kita untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa membersamai keberhasilan anak-anakku di depan nanti. Insya Allah mudah-mudahan keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. Tugas utama kita untuk menghasilkan, untuk bisa mengembangkan karakter baik anak. PR utama kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita punya kemampuan dalam mensinkronkan segenap panca indera kita, Bapak Ibu. Jadi 3M tadi, merawat, menyayangi, membersamai, dilakukan dengan sepenuh hati segenap jiwa. Dimulai dari apa? Dimulai dari persepsi, pikiran, kemudian dilengkapi dengan perasaan, kemudian dilengkapi dengan ucapan atau doa, dan juga dilengkapi dengan action atau perbuatan. Jadi sinkron, berharap mengembangkan karakter yang baik. Bapak ibunya dulu ini pertama berpikir bahwa insya Allah anakku bisa jadi anak baik. Dilengkapi, dikuatkan dengan perasaan. Insya Allah mudah-mudahan aku tuh karena sayang banget sama anakku, aku berharap nanti mereka bisa masuk surga bersamaku. Lalu diucapkan, anak-anak jadi anak baik ya nak ya, jadi anak jujur, jadi anak disiplin, jadi anak mandiri, jadi anak yang suka menolong orang lain. Jadi anak yang sabar ya nak ya. Tahu nggak nak, Bapak Ibu ini juga sedang belajar jadi Bapak Ibu yang sabar. Jadi sama-sama pikiran, perasaan, ucapan itu bekerja seiring agar panca inderanya itu sinkron, selaras. Nah ini insya Allah nanti bisa lebih cepat menghasilkan anak-anak sesuai harapan. Jadi apa yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita pikirkan, sejalan dengan apa yang kita rasakan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak mungkin berpikir begini, kepengen banget punya anak yang baik, anak yang soleh. Dalam hatinya, aku tuh sayang sama anakku. Tapi ucapan kita berkata, kamu itu bocah kok raiso kandhani ngeyele ra karu-karuan. Jangan iki anake sapa? Itu nggak sejalan antara pikiran, perasaan, ucapan. Belum lagi nanti kalau perbuatannya dilengkapi dengan mencubit, dengan menjewer misalnya gitu. Bagaimana lalu anak percaya bahwa kita sayang padanya kalau perbuatan kita ini tidak sinkron dengan perasaan? Begitu Bapak Ibu. Jadi ini materi kunci saya, materi intinya itu ini. Bagaimana mengembangkan karakter baik itu kita tugasnya sebagai orang tua adalah mensinkronkan panca indera kita. Apalagi Bapak Ibu guru yang digugu dan ditiru.
Jadi apa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Misalnya di sekolah tuh Bapak Ibu guru pelajaran IPA mengajarkan bahwa paru-paru harus dijaga. Jangan sampai kalian nanti merokok ya kalau udah remaja, anak-anak laki-laki terutama. Itu nggak akan sinkron kalau di rumah anaknya lihat, bapakku sendiri kok merokok. Padahal katanya Bu Guru, Pak Guru, paru-paru itu harus dijaga, nggak boleh merokok. Nah, yang seperti itulah kita ini sebagai orang dewasa kadang-kadang yang lalu menghancurkan ketidaksinkronan, menghancurkan pola pikir anak. 3M di era pandemi, menyayangi, merawat, membersamai. Tujuan kita adalah anak-anak kita bisa sehat secara fisik dan psikis. Tidak hanya badannya yang sehat, tapi juga pikirannya dan juga hatinya. Bagaimana mereka bisa sekolah setiap hari dengan gembira. Bukan hanya kita ingatkan untuk minum vitamin, makan makanan bergizi, olahraga, tapi jangan lupa kita lihat bagaimana mereka menikmati proses sekolahnya. Happy atau tidak, pikirannya ruwet atau tidak. Begitu kira-kira. Jadi konsepnya apa ini dalam mengembangkan karakter baik? Yang pertama adalah kita syukuri kehadiran anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah partner kita dalam memperbaiki diri. Yang diminta baik itu bukan hanya anaknya jadi baik, tapi juga orang tuanya. Katakan bahwa ibu ini juga sedang belajar jadi ibu yang baik. Bapak ini juga sedang belajar jadi bapak yang sabar. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah nanti anak-anak di SD Muhammadiyah Niti An mereka tidak hanya imannya baik, rajin sholat tepat waktu, tapi mereka punya karakter yang baik. Itu modal utama kita ke depan nanti ya, apalagi sebagai kita umat muslim di negara kita ini membangun bangsa itu bukan cuma butuh pinternya, tapi juga butuh akhlak, karakter. Yang ketiga adalah kaitannya dengan mengasah potensi. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk anak-anak usia SD, kelas 4, kelas 5, tidak usah terlalu membahas tentang kekurangan anak. Kalau kaitannya dengan potensi, ayo kita kembangkan potensi, ayo kita kembangkan kelebihannya. Jadi yang sudah jadi kelemahannya itu nggak usah dibahas terus. Seseorang itu kalau membahas tentang kelemahan, itu nggak enak banget. Apalagi itu kita nggak suka. Orang tua aja nih, ibu-ibu yang suka masak, dibahas tentang asiknya les menjahit misalnya. Ibu-ibu nggak suka. Bapak-bapak yang suka nonton bola, dibahas tentang asiknya memancing, itu nggak suka. Tapi kalau yang suka bola, dibahasnya tentang bola, terus itu senang. Itu pun ibu-ibu yang sukanya belanja, dibahas tentang toko A ada diskonan, toko B ada promo, itu senang seperti itu. Jadi apa yang kita senangi, itu dibahas. Apa yang anak-anak sukai, itu yang dikembangkan. Itu prinsip dasar dalam mengembangkan potensi. Ibaratnya, kalau kita punya ikan, sia-sia kita mengajarkan mereka untuk bisa terbang. Karena ikan itu bisanya berenang. Burung, sia-sia kita mengajarinya untuk bisa berenang, karena burung bisanya terbang. Begitupun dengan anak-anak kita. Bu, bagaimana Bu dengan yang kaitannya pelajaran misalnya? Anak-anak nggak bisa matematika. Masa nggak boleh les matematika? Saya katakan boleh les matematika. Tetapi bukan fokus untuk mencari nilai tertinggi. Anak-anak yang matematikanya lemah, boleh dileskan matematika, tetapi hanya untuk sekedar supaya bisa sampai KKM aja deh, itu udah bagus. Supaya nggak terlalu ketinggalan jauh, tetapi tidak boleh lupa, potensinya juga harus dilihat. Jadi misalnya anak yang bilang, Ibu aku mau les bahasa Inggris. Apaan sih kamu les bahasa Inggris? Bahasa Inggrismu tuh udah dapet 8 loh. Matematikamu itu loh baru dapat 3, kamu tuh harus les matematika. Bahasa Inggrismu loh udah 8, nggak usah les. Saran saya, tetaplah les bahasa Inggris, dan juga kalau mau les matematika silahkan. Tetapi matematikanya nanti hanya untuk dia bisa dapat 5 atau 6 aja itu udah bagus. Bahasa Inggrisnya udah 8, kenapa les? Karena dia suka. Kalau dia suka, dileskan bisa nanti semakin bersinar. Bisa dia nanti jadi nilainya 9 atau 10. Gitu konsepnya ya Bapak Ibu. Itu untuk menghibur dia bahwa dia itu dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk mengasah potensinya. Dan tidak selalu loh kaitannya dengan pelajaran, tidak selalu itu prestasi itu harus hubungannya dengan pelajaran, tetapi banyak kecerdasan-kecerdasan lainnya. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ya. Saya menyebutnya ini individual differences, dalam psikologi disebut dengan individual differences, bahwa setiap anak itu terlahir unik dan berbeda.
Yang penting dia beda-beda bidangnya, potensinya nggak apa-apa. Yang penting orang tua tahu makna prioritas. Apa tadi prioritasnya? Yang penting kamu rajin sholat, kamu rajin ngaji, dan kamu jadi anak baik. Nomor 3, mau mengembangkan potensinya apapun, itu urusan nanti. Silahkan. Bagaimana cara mengembangkan potensi anak? Kita amati tingkah lakunya, dia sukanya bidangnya apa, lalu kita ajak komunikasi. Bernegosiasi, tawar-menawar. Kembangkan kelebihannya, kurangi kelemahannya, kurangi membahas kelemahannya. Hobi yang diasah akan membuatnya semakin cemerlang. Lalu kita kombinasikan antara bakat, minat, keinginan, kemudian sesuaikan juga dengan kondisi orang tua, biaya, tempat les, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu potensinya luar biasa, banyak banget ya. Apalagi kalau kita lihat lomba-lomba yang diikutin SD Muhammadiyah Nitian itu macam-macam, dari yang pencak silat lah, tapak suci, dan lain sebagainya. Konsep yang saya pakai adalah tentang multiple intelligence. Apa itu? Kecerdasan majemuk, bahwa setiap anak itu yang disebut anak pintar itu bukan hanya anak yang pintar angka, pintar matematika, bukan. Itu hanya satu bagian kecil saja. Masih banyak kecerdasan lainnya. Ada anak yang pintar bicara, pintar ngomong, suka di depan cermin main sinetron pakai boneka. Wah, anakku ini nanti berbakat nih jadi public speaker nih. Bisa jadi seperti Bunda Cinta nih, gitu. Atau bisa jadi dosen nih, pandai bicara di depan umum. Biarin dia ngomong, main pakai boneka, itu bagus mengembangkan bakatnya. Ada yang cerdasnya, dia mungkin nilainya biasa-biasa saja, tapi temannya banyak banget, pandai sekali bergaul. Itu namanya cerdas interpersonal, cerdas dalam membawa diri, cerdas bergaul. Kita kan punya ya anak-anak ya, kalau kitanya lebaran misalnya gitu, mudik ke rumah orang tua, ternyata anak-anak sudah berteman dengan teman-temannya tiba-tiba padahal lama nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, itu artinya dia cerdas bergaul. Kemudian ada juga yang cerdas musikal, bisa menikmati musik, syukur bisa main musik. Ada yang cerdas kinestetik, senangnya lompat-lompat, lari-lari, panjat-panjat. Itu kalau dileskan bisa jadi juara panjat dinding, bisa ikut olimpiade, bisa olahraga badminton, dan lain sebagainya. Ada juga anak yang cerdas alam. Apa? Ketertarikannya terhadap naturalistik, senang banget memelihara kucing, memelihara hewan, sangat memelihara tanaman, sangat menikmati kalau diajak pergi ke pantai, ke gunung, itu disebut anak yang cerdas. Jadi potensi anak itu tidak melulu ngomongin tentang pelajaran. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya, ini untuk kesimpulan yang pertama, yang penting dia baik, soalnya yang dia punya karakter yang baik, akhlak yang baik, bagaimana dia bisa selalu berempati sama orang lain, menolong. Baru yang nomor 3-nya ngomongin potensi, ngomongin nilai, ngomongin prestasi. Kalau yang 2 sudah beres. Ketika yang ketiga ini baru kita nanti pelan-pelan, terutama yang kelas 5, karena sebentar lagi kelas 6. Sudah mulai ditanya deh, Dek nanti maunya SMP-nya SMP mana? Kalau mau SMP A, rajin, apa belajarnya? Oh, nanti harus nilai asesmennya sekian. Itu dinegosiasi. Tapi aku mau tetap main bola. Oh, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa main bola, tetap aja. Tapi aku sukanya masak-masak di dapur. Oh, nggak apa-apa masak-masak. Yang penting nanti tetap belajar ya. Jadi potensi dia kaitannya dengan hobi, kaitannya dengan kegemarannya, kita berikan kesempatan. Sekali lagi, tidak harus anak yang pinter itu adalah juara dalam hal pelajaran, dalam hal akademik. Itu hanya satu bagian sisinya aja kok. Anak-anak kita nggak selalu dapat nilai terbaik, nggak apa-apa. Yang penting dia punya hobi yang bisa dikembangkan. Begitu kira-kira Bapak Ibu Guru. Ini saya kasih contoh sedikit, saya tidak jauh-jauh ngasih contohnya ke anak saya sendiri, karena dulu dari SD Muhammadiyah yang bimbingannya Pak Saijan. Jadi ketika anak saya dulu sekolah di SD Muhammadiyah Sapen, Pak Saijan dulu jadi kepala sekolahnya, anak baru saya itu sering sekali ikut lombanya, itu adalah lomba puisi, lomba menyanyi, lomba sari tilawah, lomba yang kaitannya itu dengan yang ringan, dia tuh mau olimpiade IPA, dia nggak mau, ikutnya justru yang ringan-ringan itu. Salah satu hobi yang dikembangkannya adalah ini. Sampai
saya sih saya kirim ke dia koran, majalah dan lain sebagainya itu lalu dapat uang katakan kecil gitu 1.150 tapi sering coret-coretannya itu. Nah berkembang ini yang sebelah kanan lukisannya dia sekitar 3 minggu yang lalu terakhir ya. Yang ini yang sebelah kiri lukisannya ketika SD dulu. Jadi kita berikan ruang kesempatan, yang penting dia tetap mau belajar sekolahnya. Tapi hobinya melukis kita kembangkan. Ini waktu SMP hobinya melukis berganti arahnya, genrenya menjadi ke lettering, namanya hand lettering. Ini lalu dilukis dengan membuat kartu ucapan, membuat casing HP, membuat kartu lebaran, ucapan apa-apa untuk hiasan dinding. Ini lalu dipesan orang, dibeli orang. Ini menjadi kesempatan bagi kita tuh untuk memberi ruang, memberi kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Ketika melukis di rumah berantakan, iya. Di kamarnya penuh dengan cat, dengan kertas, apa macam-macam, iya, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap semangat belajar. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita tuh, ini hanya salah satu contohnya saja. Bagaimana nanti anak kita punya hobi yang lain, tapak suci, taekwondo. Yang penting dia senang, happy, dan itu untuk meningkatkan bagaimana dia belajarnya jadi semangat. Justru bukan karena nanti capek, kamu tuh jangan ikut les macam-macam, nanti kamu capek. Oh enggak, justru itu menambah semangat. Dan anak saya kalau lagi ujian, lagi ulangan, malah minta dibelikan alat lukis baru karena itu untuk selingan dia belajar. Dan terakhir kemarin, kelas 12 ya, kelas 3 SMA, anak saya tuh berani menerima proyek besar untuk melukis sebuah resto di Gejayan. Ini pizza ini tulisannya itu di kaca. Ganggu nggak nanti ketika dia persiapan mau masuk perguruan tingginya? Saya rasa enggak, karena dia punya tanggung jawab kapan saatnya belajar, kapan saatnya melukis. Nah, begini ya Bapak Ibu, jadi ini contohnya, ini gaya dia ketika melukis di kaca, dan akhirnya alhamdulillah kemarin lulus SMA, berhasil masuk diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang notabene artinya apa? Membutuhkan nilai pelajaran yang juga bagus, tapi tanggung jawab, tetap belajar matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya, karena dia tahu punya mimpi, nanti pengen jadi apa. Tapi kita tetap berikan ruang kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dulu ada seorang teman yang berkata, Bunda Cinta kok aneh banget sih, katanya anaknya mau jadi dokter, kok dibiarin sih jadi pelukis? Ya nggak apa-apa, lukis itu kan hobinya dia, nanti kalau udah besar dia milih melukis loh, dia gimana coba mau jadi apa? Ya nggak apa-apa kalau memang dia ternyata nanti milihnya jadi pelukis. Gitu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan bidang apapun yang disenangi oleh anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa menemukan, bisa mengasah apa sebenarnya potensi anak-anak kita semuanya. Tugas kita sebagai orang tua adalah bisa mendampingi anak-anak kita mengikuti proses pendidikan dengan nyaman dan menyenangkan. Karena sukses adalah suka proses. Tugas kita adalah menemani anak-anak berproses, menemukan impiannya, menemukan bakatnya, mengasah potensinya, dengan tetap kita terus mengembangkan karakter-karakter baik di diri. Begitu kira-kira, mudah-mudahan habis ini anaknya mau minta les apa aja, ekstrakurikuler apa aja, Bapak Ibu izinkan, yang penting ada negosiasinya dan kita tahu dia benar-benar suka itu dan bukan karena ikut-ikutan dengan temannya. Dan yang tetap nomor 1 adalah imannya terjaga, nomor 2 dia tetap jadi anak baik, baru kita mengasah potensinya. Bismillah Bapak Ibu semua, bagaimana kita sama-sama belajar menerima anak-anak kita apa adanya dan bukan karena ada apanya. Tidak perlu membandingkan satu dengan yang lainnya, karena dibandingkan, jangankan dibandingkan dengan anak-anak orang lain, dibandingkan dengan anak-anak kita sendiri saja, dengan kakaknya, dengan adiknya, tidak akan bisa terbandingkan. Karena mereka semua adalah istimewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kekuatan terus untuk bisa mendampingi, mengembangkan potensi anak-anak kita yang istimewa. Terakhir dari saya, bagaimana kita bisa bersama-sama mengantarkan anak-anak kita menuju kesuksesan dengan karakter yang baik, dengan potensi yang diasah, dengan memiliki 4P ini. Yang pertama adalah positive thinking, positif dalam berpikir. Yang kedua adalah positive feeling, positif dalam berperasaan. Yang ketiga adalah positive speaking, positif dalam bertutur kata. Dan yang terakhir adalah positive acting, positif dalam bertingkah laku. Semoga dengan 4P ini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua bisa semakin happy,
dan enjoy dalam mendampingi dan mengasah apapun potensi putra-putrinya. Ibu yang bahagia akan menghasilkan anak-anak yang bahagia. Orang tua yang ceria akan menghasilkan anak-anak yang juga semangat dalam sekolahnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Di tengah waktu yang mepet begini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil banyak hikmahnya. Kita bisa yang baiknya diambil, dicontoh, yang jeleknya dibuang saja. Mudah-mudahan putra-putri kita diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan bakat potensinya seluas-luasnya. Demikian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid yang dapat saya sampaikan. Kapan-kapan kita ketemu lagi, semoga pandemi segera benar-benar berakhir dan kita akan jumpa darat offline, akan seru banget. Saya kangen banget masa-masa mengisi parenting di masjid SD Muhammadiyah Nitian yang seru itu ya Bu Guru ya. Mudah-mudahan kita akan segera bisa untuk bertatap muka kembali. Terakhir, saya minta tolong Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda untuk menyampaikan salam saya kepada putra-putrinya semua yang ada di rumah. Bapak Ibu Guru juga besok boleh diucapkan kepada murid-muridnya. Katakan kepada mereka semua, anak-anakku, ada salam dari Bunda Cinta, salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, anak-anak, terbanglah tinggi ke angkasa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh. Karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semualah bintang-bintang harapan kehidupan kita. Semoga akan menjadi bintang-bintang harapan yang akan menerangi negara dan juga agama kita. Insya Allah begitu Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf jika ada kekurangannya. Sesungguhnya pagi hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, tetapi Bapak Ibu semualah sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta. Banyak cinta buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bunda Cinta pada kesempatan pagi hari ini pukul 9:10 itu harus berpindah tempat sehingga beliau untuk live terlebih dahulu. Dan untuk kesempatan pagi hari ini tidak ada sesi tanya jawab kepada Bunda Cinta, akan tetapi nanti sesi tanya jawab akan diisi dengan konsultasi prestasi belajar siswa. Begitu, Nje. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah informasi seputar pembelajaran siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Adiaksa. Untuk itu kepada Bapak Dedi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul waqtil amin. Bapak Haji Saidan SLG MSI yang kami hormati, Bapak Ibu Bapak Ibu orang tua murid atau wali siswa kelas 5 yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji syukur atas nikmat karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan parenting. Perlu kami sampaikan dan mewakili teman-teman dan pangapunten ini kok. Sebetulnya sesi ini banyak harusnya dari masukan dan usulan dari Bapak Ibu orang tua siswa semuanya. Perlu kami awali dahulu bahwasanya setelah pembelajaran off selama 2 tahun kurang lebih ini di masa pandemi, tentunya anak-anak juga banyak hal yang memang perlu proses adaptasi. Jadi kita melihat semuanya dari guru kelas 4 dan guru kelas 5 menjadi catatan khusus bahwasanya anak-anak masih belum bisa move on. Belum bisa move on. Tentunya tidak hanya move on dalam hal cognitive learning loss-nya saja. Jadi tidak hanya pembelajaran kognitif juga, tetapi juga ternyata affective learning loss-nya juga sudah mulai kendor. Kemudian psikomotor learning loss-nya juga kendor. Yang paling utama tadi sudah banyak disampaikan Bunda Cinta. Jadi religious learning loss atau spiritual learning loss-nya juga hilang. Begitu sangat terkejutnya ketika pas awal masuk. Contoh simpel saja, kita bertanya, coba doa iftitah. Nah, oh ternyata
astagfirullahaladzim, ternyata anak-anak juga ternyata sudah lupa. Ada beberapa yang ditanya begitu masuk doa iftitah lupa. Jadi ini sebuah bagian keprihatinan bagi kita. Belum lagi misalkan afektifnya ketika anak-anak mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama, bertemu dengan guru, itu juga semakin luntur. Ketika sudah dirasakan ke kami ketika sudah 2 bulan kurang lebih ini kok nggih, pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ternyata anak-anak terasa belum move on untuk bisa masuk ke kelas normal seperti dulu ketika 2 tahun sebelum pelaksanaan, sebelum kita dapat ujian dari Allah pandemi ini. Jadi ini menjadi perhatian kita, monggo kami bersama-sama dengan orang tua tentunya, tadi gayung bersambut, monggo kita sareng-sareng mengoptimalkan potensi siswa masing-masing ketika baik itu di rumah maupun ketika di sekolah. Kemudian catatan yang kedua ketika ini kaitannya dengan cognitive learning loss. Jadi karena masa-masa kelas 4 dan kelas 5 adalah masa-masa yang memang butuh konsep itu bisa masuk sebelum endingnya goal-nya di kelas 6. Jadi masih ada terasa khususnya catatan kami, monggo di rumah juga diperdalam kaitannya dengan fungsi-fungsi literasi dan juga fungsi-fungsi yang kaitannya dengan calistung. Jadi anak-anak seolah-olah tadi kami juga pada saat senam, kita sudah senam Bunda Yanda pagi tadi. Ketika kami ngobrol pagi dengan Pak Soleh Pangandikan selaku tim kelas 6, anak-anak sekarang adalah anak-anak kelas 6 sekarang secara parameter boleh dikatakan seperti anak-anak kelas 4. Oh berarti setback ke belakang 2 tahun sebelum masuk ketika pandemi, otomatis kemampuannya juga seperti itu. Jadi penanganan di kelas 6 pun terpaksa harus setback ke belakang. Begitu juga di kelas 4 dan kelas 5 kami merasakan dari guru kelas, ada Pak Yudi, Pak Arifin, Pak Ihsan, Bu Diah yang cantik, Bu Riani yang cantik, Bu Nuning yang cantik, juga ada Pak Sevlin yang ganteng. Itu semuanya ternyata memberikan masukan yang sama. Monggo pada kesempatan yang mulai ini, pancingan ini, kami suwun Bapak Ibu bisa pangandikan apakah memang apa yang kami rasakan itu juga sama halnya dengan Bapak dan Ibu atau Umi dan Abi di rumah. Pengantar dari kami harapannya itu tadi tidak hanya cognitive learning loss-nya atau kognitif yang hilang, tapi juga yang paling utama spiritual learning loss-nya juga kita tetap pertahankan ketika berada di rumah, juga afektifnya, learning loss-nya ataupun psikomotornya. Makaten untuk pengantar barangkali ada yang ingin pangandikan terkait dengan terutama teknis pembelajaran di sekolah, kami persilahkan, mudah-mudahan dari kami dan teman-teman bisa saling sharing terkait dengan apa yang menjadi hal yang pemikiran dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi yang sudah membuka acara informasi seputar pembelajaran siswa. Untuk itu kepada ayah, bunda, bapak, ibu, orang tua yang ingin bertanya tentang perkembangan siswa, perkembangan putra-putri, monggo dipersilahkan. Silakan untuk menyebutkan nama Kang Putro dan kelas. Terima kasih. Ya, monggo dari Nyinsewu dari Bapak Muhtasin Ahmad. Iya, tapi ini Ibu. Oh iya, Ibu. Iya, nyon ngapunten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinsewu Ya, Bunda untuk memperkenalkan dengan nama Kang Putro dan kelas, begitu. Ya, putranya saya Umi darinya Mbak Ocha, kelas 5C. Ya, yang saya tanyakan kebetulan ini karena anak-anak sekarang kan sudah kelas 5.
ini mungkin tidak cuma saya, kemarin ada di grup kelas juga, ada yang mengatakan bahwa ini anak-anak sudah mulai uring-uringan. Sudah mungkin bosan pertama. Yang kedua, anak-anak sudah ada yang mulai puber. Nah, itu bagaimana ya kiat sama triksnya? Karena istilahnya kita sebagai orang tua nggak mungkin kalau kita setiap hari berdebat sama anak. Kita kan pasti juga akan, kita ada capeknya juga, lelahnya juga. Apalagi sudah besar, sudah kelas 5, dan masih berdebat juga kan nggak enak. Makanya kalau saya pribadi gini, mengurangi atau ketika anak saya itu sedang tidak mood, saya mundur. Ketika nanti moodnya sudah baik lagi, saya mulai berbicara lagi. Tapi ketika kadang-kadang anak-anak itu tadi kembali ke dulu kita pandemi mulai kelas 3. Jadi kadang-kadang mindset anak kita itu masih kelas 3. Nah itu mungkin dari Bapak Ibu guru ada masukan buat kami para ibu yang sudah bosan dan anak-anak juga yang sudah bosan juga. Sedangkan materi kelas 5 dan kelas 6 itu luar biasa dan kita juga akan menghadapi ujian akhir di kelas 6 nanti. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sebelumnya atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bundanya Mbak Ocha, dan monggo Pak Dedi untuk menjawab pertanyaan dari Umi Mbak Ocha. Nggih, baik, matur nuwun untuk Umi dari Mbak Ocha nggih. Jadi untuk sekarang memang sekolah mempunyai kebijakan untuk PTM terbatas sehingga waktunya hanya 2,5 jam untuk di sekolah. Mudah-mudahan dari apa yang treatment yang sekolah lakukan ini bisa memberikan nuansa baru, karena setelah kemarin kurang lebih 2 tahun pembelajaran murni daring dari rumah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan pubertas. Pada saat normal atau sekolah sudah punya program waktu sebelum pandemi dan sudah dilakukan adalah terkait dengan pendidikan seks usia dini. Kami nanti biasanya sekolah menghadirkan narasumber terkait dengan hal-hal yang masa pubertas dan sebagainya, haid dan sebagainya. Anak-anak nanti akan diberikan penjelasan dari narasumber, baik itu psikolog maupun tinjauan dari sisi keagamaan. Kalau normalnya itu ketika sholat Jumat itu memanfaatkan momen keputihan, jadi anak-anak yang kelas atas itu disendirikan, kemudian terkait dengan konten materinya itu konten materi yang kaitannya dengan toharoh, kemudian kaitannya dengan pubertas dan sebagainya, itu akan diberikan. Insya Allah ketika mudah-mudahan kita berdoa bersama Bapak Ibu, suasana kondisinya segera membaik sehingga PTM-nya pun nanti sekolah akan memberikan kebijakan tidak hanya terbatas pertemuan tatap muka kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu, tapi juga nanti akan bisa ditambah. Tentunya seiring dengan doa ikhtiar dari kita semuanya. Maka kan Mbak pilih ada teman yang lain, Mbak pilih ini komplit tim squad kelas 4 dan 5. Nanti kalau misalkan mudah-mudahan pertanyaan secara umum, tapi insya Allah dari Pak Seflin tadi juga sudah mencatat terkait dengan permasalahan Mbak Ocha dan tentunya juga permasalahan putra-putri Bapak Ibu yang lain. Makatan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin dari ayah bunda, Umi, Abi, Bapak Ibu yang lain, monggo kami persilakan dan kami batasi waktunya hingga pukul 5 menit, 5 menit lagi. Jadi nanti pukul 9 untuk sesi tanya jawab ini akan kita akhiri dan acara pada kesempatan pagi hari ini akan kita akhiri. Monggo masih ada waktu dari ayah bunda
yang ingin bertanya perkembangan putra-putri kita? Dipersilahkan. Monggo kami persilahkan. Mungkin dari kelas 5, kelas 5, kelas 4, J, kelas 4. Monggo kelas 4 yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau tadi sudah kelas 5, monggo yang kelas 4. Alhamdulillah di sini juga hadir seluruh wali kelas-kelas 4 bisa untuk ditanyakan perkembangan Kang Putro di kelas selama PTMT ini, J. Untuk kelas 5 juga hadir Puriani, Pak Seflin, Pak Dedi, dan saya sendiri, Bu Neng, J. Baik, karena tidak ada yang bertanya dan tepat pukul 9, alhamdulillah, marilah acara pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama menutup dan marilah kita tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, orang tua siswa yang kami hormati, apabila pada kesempatan pagi hari ini saya pribadi, Bu Nuning Triutami dalam membawakan susunan acara banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kesempatan hadirnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan parenting pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruhnya dan saya pribadi saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.